Jadi kalaupun misalnya nanti whoever yang menang dan dia hanya dicalonkan satu partai, let's say satu partai, misal kan satu-satunya partai yang bisa mencalonkan itu adalah PDIP. Let's say dia mencalonkan Ganjar Pranowo. Ganjar menang, taruhan saya Golkar langsung ikut. Langsung ikut Golkar. Taruhan saya PAN pasti ikut. Kenapa? Itulah politik kita, pragmatisme. Menjadi anggota KPU itu lebih bergengsi dibandingkan menjadi presiden. Menjadi anggota KPU itu harus sarjana S1. Kalau menjadi hakim MK harus doktor, tapi menjadi presiden cukup SMA. Gara-garanya, ini saya frankly speaking, gara-garanya ada Megawati yang nggak lulus S1. Itu yang terjadi. Tapi honoris causa nggak dihitung. Permasalahannya adalah saya berharap anak-anak muda ini ya, udahlah jangan kalian terserap ke istana, tapi jangan juga terserap ke oposisi yang pragmatis, ya kan? Bikin gelombang sendiri, gelombang rasional, gelombang yang akal sehat, yang betul-betul ingin membangun negara ini secara baik, berkomitmen tidak korupsi nanti kalau berkuasa, kan begitu. Kita berharap orang-orang yang dulu jadi aktivis ketika dia di istana, dia akan mewakili kepentingan kita. Itu sama aja. Ya, makasih ya kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi makasih ya atas undangannya. Centennial Z ya, luar biasa. Saya mau memulai ini dengan memberikan latar belakang mengenai presidential threshold itu sendiri. Jadi saya belum ingin memaknainya ya. Kenapa presidential threshold itu ada? Jadi kalau kita lihat presidential threshold seperti ini pasti pro dan kontra, udah pasti kan? Nah karena itu saya ingin melihatnya dalam berbagai perspektif. Perspektif sejarah, historis, kemudian perspektif perbandingan, perspektif sosial politik, kemudian perspektif teori. Ya. Paling tidak 4 perspektif itu. Nah, saya ingin memulai dari perspektif perbandingan. Jadi soal presidential threshold ini bukan hanya hari ini saja ada. Itu sudah ada mulai dari Pilpres 2004, Pilpres pertama dalam sejarah Republik ini, yang dimuat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Waktu itu ditentukan presidential threshold itu 15% kursi dan 20% suara. Tapi kawan-kawan semua, karena itu adalah Pilpres pertama, tidak digunakan pasal ini, tapi digunakan pasal peralihan, yaitu 3% kursi atau 5% suara. Akibatnya adalah calonnya 5. Karena kenapa? Karena mereka relatively itu mendapatkan 3-10% itu ya dapat mereka. Maka calonnya 5 itu satu pasangan SBY JK yang akhirnya jadi pemenang. SBY sendiri itu hanya 7% Partai Demokrat. Kemudian bergabung Partai Bulan Bintang pada waktu itu. Tapi tidak signifikan karena Partai Bulan Bintang kan tidak lolos parliamentary threshold. Kemudian yang kedua pasangan Megawati Hasyim Muzadi. Megawati dan Hasyim Muzadi pada waktu itu 2004 yang namanya PDIP nomor 2 setelah Golkar. Yang ketiga adalah pasangan Wiranto dari Golkar plus Salahuddin Wahid dari NU. Hasyim Muzadi dari NU juga, JK dari NU juga, descendant dari ada keturunan NU juga. Yang keempat adalah pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhoyono, dan yang kelima adalah pasangan Hamzahas dan Agum Gumelar. Jadi memang pasangan itu mencerminkan Islam, nasionalis, Jawa, luar Jawa. Jadi ada yang tiga-tiganya
seperti SBY JK ada yang cuma 2 faktor saja. Kalau SBY JK kan Jawa, luar Jawa, Islam nasionalis, militer dan non militer. Dan akhirnya kita tahu menang. Nah, orang lupa bahwa seolah-olah presidensial threshold itu belum diterapkan saat itu, sudah. Tetapi tidak masalah karena cuma 3% kursi. Menjelang pemilu 2009 itu terjadi perdebatan mengenai threshold ini. Kemendagri atau dulu Depdagri itu tetap mengajukan rancangan lama, yaitu 15% kursi dan 20% suara. Kenapa begitu? Karena dianggap belum pernah diterapkan. Ini barang belum pernah diterapkan kok tiba-tiba mau ditingkatkan. Tapi partai-partai di Senayan yang dipelopori oleh partai besar, so-called partai besar, yaitu waktu itu Golkar juara 1 pemilu 2004 dan PDI juara 2, itu menginginkan angka yang lebih besar lagi. Bahkan Ferry Mursidan Baldan sebagai ketua RUU Pilpres dari Golkar itu pernah mengatakan angka sampai 35%, bayangkan. Selalu alasannya sama, efektivitas, strong government dan lain sebagainya. Sementara partai menengah menginginkan angka seperti Demokrat, menginginkan angka yang 15%, 20% yang belum pernah diterapkan. Partai kecil seperti PAN lebih rendah lagi, yaitu tahapnya cukup lulus parliamentary threshold, yaitu 3,5%. Negosiasi, akhirnya stuck di angka 20% kursi dan 25% suara. Jadi Golkar dan dengan bantuan PDIP turun sedikit, kemudian Demokrat yang tadinya 15% naik sedikit, maka 20%. Pada waktu itu, kenapa kemudian threshold mau dinaikkan tinggi? Karena Golkar dan PDIP berpikir mereka partai besar. Jadi kalau seandainya nanti konstelasinya kurang lebih sama dengan tahun 2004, maka SBY nggak bisa nyalon. Kira-kira begitu. Makanya saya pernah menulis dan SBY pun menangis, saya bilang. Kenapa? Karena tadi mereka berpikir bahwa Demokrat nggak akan bisa nyalon seandainya threshold ditinggikan. Ternyata ketika hasil Pilpres diumumkan 2009 tersebut, satu-satunya partai yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah Demokrat. Karena Demokrat mendapatkan 26% kursi. Partai lain terengah-engah, tertati-tati. Bahkan saya ada catatan sejarahnya sebenarnya, bisa dibilang calon lain itu nggak sah sebenarnya. Karena basis kursi itu belum ditetapkan oleh KPU sesungguhnya. Karena 1-2 hari atau 3 hari setelah pengumuman hasil pemilu yang hanya mengumumkan suara, itu sudah dimulai pendaftaran presiden dan wakil presiden. Basisnya apa? Nggak jelas kan? Iya, karena kursinya kan belum dibagi. Nah, tetapi ya sudah terima aja. Akhirnya diterimalah 3 pasangan calon, yaitu SBY dengan Budiono, yang pada waktu itu dibilang jangankan dengan manusia, dengan kucing pun akan menang. Dengan sendal jepit pun menang, ya kan? Dan yang kedua adalah pasangan JK yang dilepas oleh SBY berpasangan dengan Wiranto. Wiranto no alternatif kecuali menjadi wakil presiden karena Hanura terlalu kecil, dan negosiasi yang alot adalah Mega Prabowo. Siapa yang mau jadi presiden dan wakil presiden, karena dua-duanya pengen jadi presiden. Akhirnya Prabowo mengalah, jadilah dia wakil presiden Megawati. 3 pasangan calon, dan dalam 3 pasangan calon ini SBY Budiono menang 1 putaran 60%, dan itulah sejarah Indonesia Pilpres langsung yang suaranya paling banyak. Karena kemarin Jokowi melawan Prabowo itu ya naik 50% ke atas, kemudian turun 50% ke atas. Jadi marginnya tidak sampai 20-an. Nah, pada waktu itu kawan-kawan semua, saya berharap bahwa threshold ini dihilangkan. Menjelang 2014, saya berharap threshold itu dihilangkan. Tapi ternyata pada tahun 2014 itu tidak ada pembahasan undang-undang pemilihan presiden secara langsung. Jadi dipakailah undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 untuk Pilpres 2014. Kenapa? Salah satunya isu presidensial threshold. Karena the establishment, kelompok-kelompok yang mapan tidak ingin mengubahnya, akhirnya nggak jadi. Pembahasan revisi Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Maka dibiarkanlah
yang namanya Pilpres itu dengan menggunakan undang-undang yang lama. Jadi undang-undang tahun 2008 untuk Pilpres 2014. 2014 kita tahu siapa pemenangnya, PDIP makin nggak mau menghilangkan threshold karena selalu menguntungkan partai besar. Demokrat ketika juara nggak mau dia menghilangkan itu karena dipikirnya dia bakal besar lagi pada tahun 2014, ternyata keok ya kan. 2019 ada pembahasan undang-undang politik yang jadi satu buku. Jadi karena undang-undang politik itu disatukan, undang-undang pemilu, maka jadilah undang-undang nomor 7 tahun 2017. Threshold tetap dipertahankan 20% kursi dan 25% suara. Yang diwarnai dengan walkout beberapa partai politik. Yang walkout itu kalau tidak salah PKS, waktu itu PAN, kemudian Demokrat. Kalau nggak salah 3 partai. Pokoknya partai yang tidak tergabung dalam pemerintahan. Tapi kita tahu di berikutnya di perjalanan PAN naik angkot yang lewat, kira-kira begitu ya kan. Jadi yang tetap di luar pemerintahan, Gerindra juga waktu itu walk out dia. Tetapi mereka kalah suara dengan partai pemerintah. Maka kita menjalankan presidensial threshold ini sejak pemilu Pilpres pertama. Tetapi dengan catatan Pilpres pertama itu angkanya sangat-sangat kecil. Nah itu perspektif sejarah ya. Kalau kita bicara perspektif kedua, saya bicara perspektif teorinya ya. Saya pakai demokrasi dan konstitusi. Kalau kita bicara konstitusi sudah sangat jelas sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang ceto welo welo. Pasal 6A ayat 2 itu mengatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Jadi jelas kalau kita bicara constitutional standingnya, sepanjang Anda menjadi peserta pemilu, which is untuk menjadi peserta pemilu itu tidak mudah ya, karena harus memiliki keterwakilan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan dan lain sebagainya, yang kalau dilakukan verifikasi faktual barangkali tidak ada partai yang lolos, karena cuma on the paper saja yang namanya verifikasi di tingkat kecamatan itu. Maka yang terjadi adalah kita tahu bahwa presidensial threshold ini harusnya tidak ada. Tapi alhamdulillah udah puluhan judicial review ke MK ditolak melulu. Saya bisa banyak cerita ya kenapa ditolak. Tolaknya bukan alasan saintifik, bukan alasan akademik, tapi alasan interest, kepentingan. Saya bisa katakan demikian. Jadi MK itu pakai 2 teori yang usang, yang not proven, tidak terbukti. Satu, dia mengatakan bahwa presidensial threshold itu memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Salah satunya adalah indikatornya adalah penyederhanaan partai politik, not proven, tidak terbukti. Ternyata partai politik yang ikut ya 20-an, belasan dan lain sebagainya. Makin sekarang malah nambah lagi. Kalau nggak dipotong-potong tuh tambah itu. Tidak terbukti. Yang kedua dia mengatakan presidensial threshold dibutuhkan untuk dukungan pemerintahan di parlemen. Nggak terbukti juga. Karena bisa naik angkot di tengah jalan, ya kan? 2014 Golkar tidak ikut pemerintahan, PAN tidak ikut pemerintahan, P3 tidak ikut pemerintahan. Yang ikut pemerintahan di awal 2014 itu cuma Nasdem, PKB sama PDIP. Satunya lagi Hanura, 4 partai saja. Dan mereka minoritas sesungguhnya kalau dibandingkan dengan 6 partai yang lainnya. Tapi yang terjadi apa? Di tengah jalan digembosi partai politik, kepemimpinannya diobrak-abrik, maka Golkar pindah haluan. Setelah Abu Rizal Bakri ditumbangkan, Agung Laksono nggak boleh maju, muncullah Setia Novanto. P3 juga begitu. Maka akhirnya 2 partai ini gabung ke pemerintahan. Di tengah jalan PAN juga ikut. Saya hanya ingin mengatakan not proven, bahwa kalau Anda kemudian presidensial threshold itu tidak bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai politik. Kenapa? Karena yang namanya pemenang pemilu tidak mungkin jadi anak tiri. Pemenang pemilu itu selalu jadi anak kandung. Jadi kalaupun misalnya nanti whoever yang menang dan dia hanya dicalonkan satu partai, let's say satu partai, misal kan satu-satunya partai yang bisa mencalonkan itu adalah PDIP. Let's say dia mencalonkan Ganjar Pranowo. Ganjar menang. Taruhan saya Golkar langsung ikut. Langsung ikut Golkar. Taruhan saya PAN pasti ikut, ya. Kenapa? Itulah politik kita, pragmatisme. Jadi tidak ada garis ideologi yang sebenarnya jelas dan tegas. Karena itu saya mengatakan not proven.
Teori lain yang mengatakan ini adalah open legal policy, kebijakan hukum yang terbuka. Saya mengatakan kalau kebijakan hukum yang terbuka, maka kebijakan itu harus ada pembatasannya. Pembatasannya adalah boleh kebijakan hukum terbuka sepanjang satu, tidak diametral bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Ya kan? Yang kedua, tidak diatur di dalam konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah presidensial threshold ini ambang batas itu nominasi untuk mencalonkan pasangan calon diatur atau tidak dalam konstitusi? Diatur. Yaitu standingnya adalah pasangan calon itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. That's all. Teorinya mengatakan constitutional right, hak konstitusional yang sudah diberikan di konstitusi tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi di tingkat undang-undang. Karena kita bicara tentang hierarki perundang-undangan di mana konstitusi adalah the supreme law of the land. Dia adalah hukum tertinggi di suatu negara. Karena itu nggak benar sesungguhnya, ya. Yang kedua, dia tidak boleh diametral bertentangan dengan undang-undang dasar yang mengaturnya. Bertentangan enggak? 20% dengan ketentuan konstitusi. Saya mengatakan bertentangan. Karena ketentuan konstitusinya mengatakan hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau kita mau mengartikan konstitusi, ada yang namanya penafsiran sistematis. Kenapa Indonesia itu menganut yang namanya two round system, sistem pilpres 2 putaran. Kalau tidak ada yang mencapai 50% plus 1 plus persebaran di kabupaten kota itu, ya, minimal di lebih dari separuh provinsi yang ada, maka diadakan the second round, yaitu run of election. Jadi diadakan pada pemilu putaran kedua, pilpres putaran kedua, di antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak. Dan itu sudah terjadi ketika pilpres pada tahun 2004 menghadapkan pasangan SBY JK melawan Mega Hasyim. Jadi sudah terjadi. Jadi desain yang namanya dua putaran itu memang sengaja diambil karena kita negara besar. Umumnya kalau kita bicara teori pemilu, negara-negara besar itu menerapkan sistem yang seperti ini. Jadi harus simple majority, ada absolute majority 50% plus 1 plus persebaran seperti di Nigeria. Kenapa begitu? Karena kita negara besar. Kita tidak ingin presiden itu dipimpin oleh hanya orang yang dipilih di Jawa, misalnya begitu. Makanya ada yang namanya two round system, sistem 2 putaran. Tapi two round system ini dirusak dengan presidensial threshold paling tidak 2 edisi terakhir yang memperhadapkan 4L, lu lagi, ya kan? Bayangkan, yang ada rematch itu cuma di sini aja kayaknya, ya. Jadi kawan-kawan semua, Al Gore dan Hillary Clinton itu adalah calon presiden Amerika Serikat yang popular vote-nya menang, tapi electoral college-nya kalah. Tapi apakah dia nyalon lagi pada periode berikutnya? Enggak, karena mereka sangat menghargai regenerasi politik. Jangan lupa, Obama menjadi presiden Amerika Serikat usia 46 tahun. Nah, AHY nanti akan 46 tahun, tapi itu pun untuk wakil presiden saja. Belum tentu juga menang. Belum tentu nyalon juga. Bayangkan, boro-boro seperti Barack Obama, ya, Bill Clinton, Barack Obama, John F. Kennedy itu menjadi presiden di bawah 50 tahun. Oke, itu perspektif teori. Ketiga, cepat ya, perspektif perbandingan. Alhamdulillah, saya sudah membanding-bandingkan ketika mengajukan permohonan. Nggak ada yang namanya presidensial threshold kecuali di Indonesia. Yang ada adalah threshold untuk terpilih. Kalau threshold untuk terpilih itu ada. Misalnya harus 50% plus 1, 30% dan lain sebagainya. Indonesia ada nggak threshold itu? Ada. Yaitu 50% plus 1 plus persebaran di lebih dari separuh jumlah provinsi dengan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kabupaten kota yang ada. Jadi sebenarnya threshold itu sudah benar kita menurut teori berpemilu. Tapi partai politik tidak kekurangan akal, ya, untuk melakukan elitisasi terhadap pemilihan. Padahal kalau kita bicara teori demokrasi, demokrasi itu menghendaki partisipasi, termasuk partisipasi dalam nominasi. Toh yang akhirnya the last yang harus memilih adalah rakyat. Sepanjang pemilunya jujur dan adil, why not banyak calon? Oke. Itu saya akan singkat saja karena waktunya nggak ada. Lalu bagaimana dengan usia? Usia calon presiden, ya.
Usia calon presiden itu kita pernah punya pengalaman 35 tahun. Jadi undang-undang sekarang yang menjadikan 40 tahun itu sekarang. Salah satu isunya adalah isu AHY mau 40 tahun. Kurang bagus banget ya. Jadi kawan-kawan semua, pada pendaftaran Pilpres tahun 2018 ya, pada tahun 2018 itu pas hari H-nya AHY itu 40 tahun pada hari H-nya. Karena itu salah satu isu adalah bagaimana menghadang dinasti SBY, kan kira-kira begitu. Ada yang bilang, bisa nggak pendaftarannya itu dipercepat aja biar dia nggak 40 tahun. Nah, itu sama dengan syarat menjadi anggota KPU itu lebih bergengsi dibandingkan menjadi presiden. Menjadi anggota KPU itu harus sarjana S1. Kalau menjadi hakim MK harus doktor. Tapi menjadi presiden cukup SMA. Cukup SMA. Gara-garanya, ini saya frankly speaking, gara-garanya ada Megawati yang nggak lulus S1. Itu yang terjadi. Tapi honoris causa nggak dihitung. Karena perdebatan itu adalah perdebatan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Waktu itu perdebatannya adalah PDIP tidak ingin calon presiden itu pokoknya minimal SMA. Golkar tidak ingin yang pernah jadi tersangka itu dibatalkan karena waktu itu Akbar Tanjung kena. Jadi udah berpikir standing masing-masing. Nah, pragmatisme politik inilah yang membuat Indonesia kemudian nggak bisa maju-maju demokrasinya. Karena orang mengukur sesuatu itu dari kepentingan jangka pendek. Padahal kalau kita bicara tentang constitutional design, saya berharap ya, tadinya berharap waktu Pak Jokowi menang untuk periode kedua, yaitu 3 hal dilakukan oleh presiden yang baru. 1, hilangkan presidensial threshold dengan apa? Perpu cukup, karena yang namanya baru di pemerintahan itu nggak mungkin ditolak, karena masih bagi-bagi jabatan. Iya. Yang kedua, saya bilang bentuk tim ahli untuk mereview 2 hal. 1, konstitusi kita, dan 2, undang-undang di bidang politik. Tujuannya apa? Membuat sebuah undang-undang dan undang-undang dasar yang sustainable, yang less politik, yang kira-kira bisa berlaku puluhan tahun ke depan, kalau bisa kemudian tanpa perdebatan-perdebatan yang sifatnya elementer. Nah, sayangnya nggak dilakukan karena nggak tertarik. Bahkan undang-undang pemilu saja, undang-undang nomor 7 2017, akhirnya tidak dibahas lagi. Padahal kalau kita tanya sama orang pemilu, orang KPU, banyak sekali itu kelemahannya. Terutama yang terkait dengan fundraising, political financing. Waduh, itu paling bocor. Sudahlah, you name it, nggak mungkin lah calon-calon itu tidak dibiayai bohir atau cukong. Triliunan, ya kan? Saya kemarin iseng-iseng ya, misalnya menghitung untuk media sosial saja, itu bisa triliun sendiri, bayangkan. Untuk media sosial sendiri, bisa triliun sendiri. Belum lagi kalau kelakuannya bawa kantong kresek kemana-mana, bagi 50.000, 10.000 dan lain sebagainya. Itu udah ngaku semua itu. Yang sekarang di istana, yang sekarang di pinggir istana ngaku semua. Tukang bagi uang semua. Dan bahkan melibatkan perguruan-perguruan tinggi yang begitu-begitu. Nah, permasalahannya adalah saya berharap anak-anak muda ini ya, udahlah jangan kalian terserap ke istana, tapi jangan juga terserap ke oposisi yang pragmatis. Ya kan? Bikin gelombang sendiri, gelombang rasional, gelombang yang akal sehat, yang betul-betul ingin membangun negara ini secara baik, berkomitmen tidak korupsi nanti kalau berkuasa, kan begitu. Kita berharap orang-orang yang dulu jadi aktivis ketika dia di istana, dia akan mewakili kepentingan kita. Ternyata sama aja. Boleh dikritik nanti Willy Aditya ya. Jadi terakhir saya ingin mengatakan, saya mendengar kritikan Pak Jimli. Jadi seluruh partai politik di Indonesia ini mengatakan mereka adalah partai politik demokratis, benar nggak? Ya kan? Semuanya mengatakan demokrasi dan lain sebagainya, pro demokrasi. Alhamdulillah, prakteknya kerajaan, feodal. You name it. Ada nggak partai yang tidak feodal? Cuma PSI aja mungkin karena muda semua. Coba bayangkan, mulai dari Bang Refli, pendengar Bang Refli bisa kaget tadi loh. Oh, iya. Di YouTube channelnya, kok ngebela PSI. Iya, mulai dari
partai Ini menunjukkan kita tuh nggak boleh baper saling puji. Iya, mulai partai enggak, saya memuji PSI untuk sikap yang egaliter. Tapi yang tidak kritis dan pemerintahan saya kritik juga. Karena bilang ini kok partai anak muda kok sudah established gitu. Biasanya partai anak muda itu menggedor dia, ya kan, ketidakmapanan kan. Oke. Nah, karena itu saya kira Imbangkan pendengar Bang Refli. ke depan ya kita harus melakukan banyak agenda. Salah satunya adalah karena waktunya nggak ada democratizing partai politik. Jadi kalau partai politik sebagai backbone dari demokrasi tidak demokratis, salah satunya kompetisi tertutup hanya untuk elit saja, maka selama-lamanya demokrasi kita tidak bisa mapan dan matang.